Halo, selamat sore Tribuners. Ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Minggu, 6 Februari 2022. Hari ini sudah menunjukkan akhir pekan Tribuners, dan hari ini seperti biasa Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju ke informasi yang pertama. Tribuners, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang menggelar kegiatan Zapin Penyemangat Festival. Kegiatan ini pun bertujuan untuk melestarikan budaya dan upaya menambah daya tarik kunjungan wisatawan. Dan pastinya Tribuners, informasi lengkapnya kali ini akan disampaikan oleh rekan kami, Endra Kaputra dari Tribun Batam. Halo, selamat sore rekan Endra. Halo, rekan Endra. Halo, rekan Endra. Baik, Mufti dan sahabat Tribun. Baik, Tribuners dan juga Endra. Ini bagaimana bisa Anda informasikan terkait dengan suasana di sana ini seperti apa, Endra? Baik, Mufti dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa Lantamal 4 Tanjung Pinang menggelar Festival Zapin Penyengat, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat sendiri adalah wisata religi yang ada di ibu kota provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di kota Tanjung Pinang, di mana Pulau Penyengat juga menjadi atau dinobatkan sebagai pulau perdamaian. Dan selain itu, Pulau Penyengat juga sebagai destinasi wisata juga sudah dinobatkan sebagai cagar budaya nasional. Dalam kegiatan ini, Mufti dan sahabat Tribun, memang mungkin kali pertama yang diadakan di Pulau Penyengat dalam kondisi pandemi yang sudah 2 tahun berjalan ini. Dan di sini Lantamal 4 ingin mengajak kembali untuk menjadi salah satu daya tarik kunjungan wisatawan lagi, yang mana nanti akan berkunjung ke Pulau Penyengat tersebut. Dan dalam kegiatan ini sahabat Tribun dan Mufti, ini adalah lomba kreasi yakni dari tari Zapin, dan juga ada digelar juga bazar kuliner di lokasi acara, Mufti dan sahabat Tribun. Baik, Endra. Lalu ketika Anda datang ke sana, begitu selain ada Zapin, begitu ada juga kuliner. Mungkin bisa Anda gambarkan kuliner yang disediakan atau yang ada di sana ini seperti apa? Baik, Mufti dan sahabat Tribun, banyak beraneka ragam kuliner yang disampaikan, yang tentu mengedepankan makanan atau kuliner yang khas di pertama di Pulau Penyengat sendiri, yakni ada cemilan atau kue jajanan seperti namanya drum-drum, terus juga ada aneka jualan otak-otak dan berbagai makanan lainnya, Mufti dan sahabat Tribun. Baik, dan mungkin bisa Anda informasikan begitu rekan Endra terkait dengan sejarah dari lokasi tersebut sehingga diadakan festival ini seperti apa? Ya, Mufti dan sahabat Tribun, kalau untuk sejarahnya sendiri, memang Pulau Penyengat adalah pulau yang sangat bersejarah. Pertama tadi juga disampaikan, selain dinobatkan dalam sebagai pulau perdamaian dari Komite Perdamaian pada 15 September 2019 lalu, dan Pulau Penyengat ini juga sudah dianggap sebagai cikabaka lahirnya bahasa Indonesia, Mufti dan sahabat Tribun. Dan dalam kesempatan ini Lantamal 4 mengupayakan untuk atau melestarikan selalu nilai-nilai kebudayaan yang ada di Pulau Penyengat sendiri, tentunya di ibu kota provinsi, kota Tanjung Pinang, sahabat Tribun dan Mufti. Baik, Endra. Terima kasih Endra atas informasi dan juga laporan Anda. Rekan kami Endra Tribuners juga sempat melakukan wawancara dengan sejumlah pihak. Berikut informasinya untuk Anda. Ya, bagus sekali ini ya. Jadi ini salah satu upaya untuk melestarikan budaya di wilayah Tanjung Pinang ini, khususnya di Pulau Penyengat. Tarian Zapin ini kan sekarang sudah cukup terkenal dan bahkan mulai go internasional, mana tidak hanya di Indonesia, mungkin di Malaysia, di Brunei, terutama yang satu rumpun ya, ini sudah mulai dikenal dari dulu. Dan ini bagus sekali untuk dikembangkan terus. Jadi apresiasi untuk Lantamal 4 telah melaksanakan kegiatan ini, beserta seluruh FKPD hadir di sini. Terima kasih. Siap.
Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam sambutan, bahwa ini memang kegiatan yang bagus sekali, kegiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari anak-anak kita. Baik. Tadi seperti yang disampaikan Panglima, bahwa kami juga ikut bertanggung jawab terkait dengan peningkatan kemampuan budaya daerah, sehingga dalam hal ini Lantamal 4 terpanggil untuk juga ikut menaikkan nilai dari Zapin penyengat khususnya sebagai budaya asli Melayu. Dan ini perdana kayaknya ya Pak ya? Ini sudah berjalan, hanya kali ini kita buat lebih semarak, dan mudah-mudahan ke depan kita akan go internasional seperti disampaikan Bapak Panglima. Kita akan undang juga yang seluruh. Pak, pada hari ini berapa peserta Pak yang turut serta Pak? Ini terdiri dari kelas SD, SMP, SMA dan umum, dan tersanggar sekitar 72 peserta. 72. Selanjutnya, taman yang merupakan ruang terbuka hijau yang berada di wilayah Lampung telah puluhan kali mengalami perubahan bentuk. Namun, Monumen Krakatau sendiri tetap utuh Tribuners. Berada tepat di area markas kepolisian daerah atau Mapolda Lampung, taman tersebut diinformasikan memang cukup luas. Sejumlah fasilitas rekreasi sempat ada di taman tersebut pada tahun 1990-an silam. Kini taman tersebut berubah meski Monumen Krakatau tetap utuh. Belasan tahun silam momentum dari Krakatau dilengkapi dengan prasasti marmer. Prasasti mengisahkan tentang letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 83. Bagaimana kondisinya akan diinformasikan rekan kami Hendra Saputra dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore rekan Hendra. Halo, selamat sore Mufti dan Tribuners. Baik, rekan Hendra bisa Anda ceritakan terkait dengan apa suasana yang bisa dinikmati di Taman di Bangga ini dan apa saja spot yang ada di sana, rekan Hendra? Baik ya Mufti dan Tribuners, untuk lokasi di taman ini ya, itu emang namanya juga Taman Dipangga, disebut Taman Dipangga, berada di Mapolda Lampung ya, di depan Mapolda Lampung. Untuk lokasi daripada taman tersebut juga itu biasa digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti jalan-jalan dan wisata kuliner ya. Karena memang di lokasi tersebut juga banyak sekali ditemui oleh pedagang kuliner, baik itu kuliner khas Lampung sendiri ataupun kuliner secara umumnya. Selain daripada itu ada juga kita lihat ada sedikit taman bermain ya, taman bermain anak berupa taman balon. Seperti itu Mufti suasananya. Baik Hendra, lalu apakah ada permainan atau spot yang menjadi ciri khas dari Taman Dipangga ini dan bagaimana cerita asal muasalnya? Baik Mufti dan Tribuners, yang menjadi spot utama daripada Taman Dipangga itu sendiri adalah monumen daripada Krakatau. Krakatau disebut. Monumen Krakatau itu sudah berdiri sejak tahun 1990 ya, seperti dijelaskan tadi. Monumen Krakatau sendiri merupakan salah satu monumen di mana dalam bentuk tubuhnya itu berupa bentuk Krakatau dan di atasnya itu ada berupa lampu ya. Yang itu menjadi ceritanya lampu di atas daripada tubuh monumen itu adalah lampu daripada kapal yang terkena tsunami ketika letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang ditemukan di Selat Sunda Lampung ya. Dan itu dijadikan monumen dan didirikan monumen di Taman Dipangga itu. Itu yang menjadi ikonik daripada Taman Dipangga itu sendiri, Tribuners dan Mufti. Seperti itu, Mufti. Baik Hendra, lalu mungkin jika Tribuners ingin berkunjung ke sana, bagaimana untuk lokasi Taman Dipangga ini? Mungkin bisa Anda gambarkan lokasi tepatnya dan untuk tarif tertentunya apakah ada, rekan Hendra? Untuk lokasinya tepat di pusat kota ya, itu di depan daripada Mapolda Lampung, itu di Teluk Betung Timur ya, juga di dekat dengan kantor Gubernur dan DPR Provinsi Lampung. Itu lokasi sangat strategis dan di pusat kota ya. Untuk tarif tidak ada tarif tertentu ya, hanya mungkin tarif parkir secara biasa ya, Rp2.000 untuk parkir di lokasi tersebut. Seperti itu Mufti dan Tribuners. Baik Hendra, terima kasih Hendra atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Hendra. Baik Tribuners, ada wisata yang patut dicoba di Kabupaten Lahak. Namanya adalah wisata Ayek Pacar.
Wisata ini merupakan salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Lahat yang ramai dikunjungi wisatawan baik lokal dan juga wisatawan yang berada di sekitarnya. Selain panorama alam dan juga udara sejuk, air terjun buatan dan kolam pemandian dengan air yang jernih dan dingin, juga ini memperkuat magnet wisata yang mengundang wisatawan untuk datang ke sana. Tak hanya itu, Tribuners, juga banyak hamparan bunga dan ikan bercorak emas semakin membuat pengunjung betah berada di lokasi. Untuk tahu informasi tentang keindahan yang ada di sana, sudah terhubung rekan kami, Ehdi Amin dari Sriwijaya Pos. Halo, selamat sore rekan Ehdi. Halo, rekan Ehdi. Ya, mungkin. Baik. Rekan Ehdi, bisa Anda informasikan lebih lengkapnya jika Tribuners ingin berkunjung ke sana begitu, bagaimana dan di mana lokasi dari objek wisata ini? Ya, baik Mufti, kami sampaikan kepada sahabat Tribun News bahwasanya objek wisata Aek Pacar itu berada di Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Mufti. Baik, Ehdi. Lalu untuk keindahan yang ditawarkan di sana ketika Anda datang begitu, seperti apa, Ehdi? Ya, Mufti, objek wisata yang satu ini sejak dibuka beberapa waktu lalu cukup mengundang atau menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat ini. Tentu banyak sekali yang akan didapat oleh wisatawan saat berkunjung di sini. Selain di sini memang lokasinya sejuk, panorama alam yang masih alami karena banyak perbukitan di sekelilingnya. Juga objek wisata Aek Pacar ini menawarkan beberapa air mancur, kemudian kolam tempat bermain anak-anak, ada juga ikan yang juga menjadi terapi bagi pengunjung yang datang. Nah, di sini juga pengelola mempercantik lokasi wisata dengan hamparan berbagai jenis macam bunga, sehingga ketika kita datang ke sini rasa lelah akan segera terbayarkan, Mufti. Baik, Ehdi. Lalu seperti apa akses menuju ke lokasi, Ehdi? Ya, bagi pengunjung yang datang mungkin dari arah Kota Lahat atau tepatnya di ibu kota Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, kira-kira menempuh waktu jarak yang cukup panjang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Namun kami pastikan sampai ke lokasi wisata, akses jalan ke lokasi ini cukup baik. Nah, semenjak objek wisata yang satu ini dibuka, pengunjung tidak saja datang dari Kabupaten Lahat, tapi juga datang dari kabupaten lain, termasuk dari provinsi-provinsi lain. Karena memang di sini Mufti udaranya sangat sejuk, dingin. Ini menjadi favorit saat ini bagi warga untuk mandi di kolam yang disediakan pengelola. Baik. Baik, terima kasih rekan Ehdi atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Ehdi. Baik, Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Kita menuju ke informasi selanjutnya, ada Pantai Firdaus yang terletak di Desa Kemadua, Kecamatan Kemah, Kabupaten Minahasa Utara. Selang beberapa tahun ini ramai didatangi warga. Pantai Firdaus itu kini sudah dipoles sedemikian rupa, menjadi unik dan menarik dipandang hingga disambangi. Berada di beberapa tepi pantai di Bali, pengunjung bisa melihat dan menikmati keindahan lampu hias berbagai warna. Dan Tribuners, untuk tahu keindahannya, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami. Ada Christian Wayongkere dari Tribun Manado. Halo, selamat sore rekan Christian. Halo, rekan Christian. Ya, selamat sore Mufti dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Christian. Bisa Anda informasikan rekan Christian apa saja tempat berakhir pekan dan bermalam minggu di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang memang patut untuk dikunjungi?
Ya baik, jadi seperti beberapa pantai pada umumnya yang ada di Bali, pemandangan seperti di sana dapat kita jumpai di Pantai Firdaus yang ada di Desa Kema, Kecamatan Kema, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sulawesi Utara, di mana ketika malam hari Pantai Firdaus ini telah persolek atau dipercantik oleh pemerintah desa setempat dengan berbagai warna-warni hiasan lampu atau warna-warni lampu hias, membuat pantai tersebut terasa seperti berada di beberapa pantai yang ada di Bali, dan membuat pengunjung ataupun masyarakat yang ada di Desa Kema, Nias Utara dan sekitarnya merasa kerasan ketika menikmati malam hari di tepi pantai Firdaus Desa Kema. Rekan. Baik, rekan Christian. Lalu bagaimana deskripsi dari lokasi ini dan apa saja keunggulannya ketika Anda datang ke sana, rekan Christian? Jadi di lokasi pantai Firdaus tersebut dibuat ada beberapa kafe atau tempat jualan makanan dan minuman, dan meja dan kursinya diatur tepat berada di tepi pantai, sehingga ketika kita berada di lokasi tersebut sambil makan sambil minum kita bisa menikmati atau mendengar deburan ombak yang menghempas di tepi pantai Firdaus, kita menikmati lantunan musik atau lagu-lagu yang diputar di beberapa tempat jualan, hingga melakukan foto-foto ataupun membuat video untuk konten dan lain sebagainya, karena suasananya ya mirip-mirip berada di beberapa pantai yang ada di Bali. Mufti. Baik, Christian, ketika Anda datang ke sana, begitu menuju ke sana, akses ke tempat ini seperti apa, Christian? Jadi dari persimpangan atau ya persimpangan Kauditan dapat ditempuh dengan waktu 15 sampai 20 menit menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2, bermotor atau mobil, dan sekitar 30 menit dapat ditempuh dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan aksesnya juga baik, tidak ada kesulitan ketika kita akan menuju lokasi. Hanya memang beberapa meter jalan menuju situ belum diaspal atau masih belum jalan aspal, jadi agak sedikit terganggu atau tidak nyaman ketika kita melintas, namun tidak menyurutkan niat atau tidak mengganggu kenyamanan ketika kita akan menuju ke lokasi tersebut. Baik, terima kasih Christian atas informasi dan laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Christian. Terima kasih. Baik, Tribuners, kita menuju ke informasi terakhir. Ada Festival Sungai Sekanak Lambidaro yang dibuka pada Sabtu 5 Februari dan resmi ditutup lebih awal pada Minggu 6 Februari oleh pemerintah Kota Palembang. Festival yang digelar selama 2 hari ini akan ditutup pada malam hari, mendadak dan dipercepat. Seusai Sekda Kota Palembang pulang dari tempat acara, pihak panitia pun langsung membongkar satu persatu tenda yang ada di lokasi. Tanya itu, Dinas Perhubungan Kota Palembang pun langsung membuka jalan yang sebelumnya juga sempat ditutup. Ia pun mengatakan bahwa festival ini sebenarnya sangat besar, mendapatkan antusias yang banyak dari masyarakat. Namun demi menjaga kesehatan, pihaknya pun terpaksa menutup lebih awal. Seperti apa informasi lengkapnya? Ada rekan kami Sri Hidayatun dari Tribun Sumsel. Halo, selamat sore rekan Sri. Halo. Halo rekan Sri. Ya, selamat sore Mufti. Baik, rekan Sri bisa ada informasikan mengapa untuk Festival Sungai Sekanak Lambidaro ini ditutup lebih cepat, lebih lengkapnya seperti apa rekan Sri? Iya, dapat kami laporkan bahwa Festival Sungai Sekanak Lambidaro ini yang resmi dibuka pada hari Sabtu kemarin nih, Sabtu siang resmi ditutup lebih awal pada hari Minggu, tanggal 6 bulan 2 oleh pemerintah Kota Palembang. Ya, hal ini dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang karena meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Palembang. Apalagi ditemukan varian baru yang telah masuk, varian Omicron yang telah masuk di Kota Palembang. Karena itu seharusnya festival ini yang akan ditutup hari ini pada malam hari dipercepat
pada pagi hari ditutup untuk menghindari kerumunan ini, Mufti. Baik, Sri. Lalu bagaimana untuk antusias masyarakat sendiri dengan adanya festival Sungai Sekanak Lambidaro ini ketika dibuka begitu? Ya, antusias masyarakat Kota Palembang dengan festival Sungai Sekanak Lambidaro ini sangat cukup besar, Mufti. Bahkan saat resmi dibuka kemarin itu saja, pengunjung memadati kawasan Sungai Sekanak Lambidaro ini dari berbagai penjuru. Bukan hanya masyarakat sekitar juga, tapi warga yang dari Kota Palembang, bahkan ada dari luar Kota Palembang pun datang untuk menyaksikan festival ini. Apalagi di acara Festival Sungai Sekanak Lambidaro yang digelar selama 2 hari ini, menghadirkan berbagai macam pameran stand dan juga pertunjukan permainan rakyat yang ada di sana. Nah, pengunjung pun mengaku senang dengan adanya Festival Sungai Sekanak Lambidaro ini, karena sudah lama sekali event di Kota Palembang seperti ini tidak dilakukan. Namun karena adanya, dan ini juga maksud saya sudah menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat di Kota Palembang, Mufti. Baik, lalu bagaimana Sri untuk perkembangan kasus COVID-19 sendiri di Kota Palembang pasca telah ditemukan varian baru yakni Omikron di sana, rekan Sri? Ya, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, memang sejak 18 Januari lalu, kasus peningkatan COVID-19 di Kota Palembang ini terus meningkat. Dan kemarin data dari Dinas Kota Palembang itu tercatat ada sebanyak 132 kasus. Dan juga kasus yang Omikron kemarin itu saat ini memang pasiennya sudah dinyatakan sembuh, dan itu menurut penjelasan Dinas Kesehatan Kota Palembang itu terdeteksi pada tanggal 17 Januari lalu untuk pengambilan sampelnya. Lalu hasilnya itu baru didapatkan pada tanggal 4 Februari kemarin. Sehingga memang dengan isunya kasus Omikron ini memang membuat pemerintah Kota Palembang sigap mengambil langkah tegas untuk melakukan menghindari kerumunan seperti kegiatan Sekanak Lambidaro ini, Mufti. Baik, rekan Sri. Terima kasih rekan Sri atas informasi dan juga laporan Anda. Tribuners, rekan kami Sri juga sempat melakukan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Palembang bernama Ratu Dewa. Berikut informasinya untuk Anda. Ya, pertama ya alhamdulillah syukur acaranya telah berlangsung tertib, aman, lancar. Tetapi memang di luar ekspektasi kita, seperti dilaporkan oleh Ketua BPWS tadi, antusias masyarakat yang luar biasa. Dan ini juga akan menjadi satu pembelajaran ya, bahwa kita memang harus tetap mengedepankan protokol kesehatan, walaupun keinginan masyarakat secara luas ingin menyaksikan harus ada hiburan, akan tetapi ini tetap kita disiplin untuk melaksanakan prosesnya. Dan yang kedua, ini adalah suatu objek wisata baru, destinasi wisata baru, yang mohon bantuan teman-teman media di bawah masyarakat untuk menjaga aset ini, bisa dipelihara, menjaga lingkungan, keamanannya, membuang sampah dan lain sebagainya, sehingga ini adalah menjadi aset kita bersama ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik ke depannya. Oke, Pak, ini kan bagi pengunjung yang bawa anak-anak kemungkinan membahayakan karena tidak ada. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!